Welcome. Halo semuanya, selamat datang di Nook Story. Perjalanan wisata kali ini kita masih di Chengdu dan kita akan pergi ke Manhua Manor dan ke Wuhou Temple di sore hari. Tapi sebelumnya kita sarapan. Jangan lupa, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon supportnya untuk like video ini, share and subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke? Nah, agenda pertama kita akan ke Manhua Manor dulu. Dari hotel kami menginap, kita harus naik kereta dulu sekitar 45 menit dan dilanjut naik transportasi dengan kearifan lokal. Ini kayak bajai kalau di Jakarta, tapi herannya bajai ini pakai motor listrik. Karena di Chengdu rata-rata transportasinya itu udah listrik semua, jarang ada yang pakai motor. Aku naik yang mirip tuk-tuk di Thailand. Aku nggak tahu ini namanya apa. Di sini juga fiturnya ada sunroof. Nah, baru pertama kali. Jadi ya nggak apa, lebih mahal 5 yuan. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Oke, kalau kita naik taksi online dari stasiun ke Manhua Manor itu hanya kira-kira 10 yuan. Tapi kalau kita naik ini, aku kenanya itu 15 yuan. Dan kita bisa bayar pakai QRIS atau apapun sebutannya. Tapi nggak apa-apa lah, experience, ya kan? Oke, aku beli tiket dulu untuk masuk ke taman ini. Satu orangnya 60 yuan. Belinya di situ. Dan mereka nggak bisa bahasa Inggris. So, Manhua Manor sendiri sebetulnya adalah sebuah taman bunga, tempat di mana terdapat banyak bunga pastinya. Dan ada beberapa bunga yang aku sendiri belum pernah melihatnya secara langsung, semacam bunga tulip, bunga lavender, dan berbagai macam yang mungkin aku sendiri tidak tahu namanya apa, tapi teman-teman boleh lihat secara langsung di tempat ini. Menarik juga. Selain itu, di Manhua Manor sendiri terdapat banyak spot-spot foto yang instagramable yang pasti teman-teman suka. Dan di bulan Maret ini adalah musim semi. Jadi teman-teman bisa lihat berbagai macam pohon yang mulai bermekaran, semacam pohon sakura seperti ini. Ada yang warna putih dan pink, dan ada berbagai macam jenis pohon lainnya yang pastinya teman-teman akan suka. Dan lokasi Manhua Manor ini sebetulnya sangat gede banget. Aku nggak ngerti ada berapa puluh hektar lokasi taman ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau sampai nggak kebagian spot ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini banyak banget yang foto-foto. Tapi jangan harap bisa dapat spot yang benar-benar kosong, benar-benar bersih dari orang-orang. Karena emang semuanya sudah pada tahu deh kalau musim semi itu musim bermekarnya bunga-bunga. Jadi ya wajar aja kalau lokasinya rame. Tapi nggak usah khawatir, teman-teman bisa pakai lensa yang tidak terlalu lebar. Jadi ya setengah close up gitu deh. Masih dapat pohonnya tapi juga nggak terlalu close up. Dan buat teman-teman yang kira-kira masih bingung cara ambil fotonya gimana, baiknya seperti apa, dan perlengkapan pendukungnya seperti apa, contohlah kakak ini, dia sewa fotografer, berikut baju dan make up dan properti pendukungnya. Sewanya di mana? Nah, di taman ini sebetulnya ada booth-booth yang menyewakan jasa fotografer, berikut make up dan baju-baju pendukung dan aksesoris pendukungnya juga. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman bisa langsung datang ke sini, langsung kontak fotografernya. Karena memang setiap musim vendor fotografernya ganti-ganti. Jadi aku nggak bisa cantumin kontak person fotografer di sini. Selain itu di Manhua Manor juga ada jembatan kaca yang panjang dan tinggi juga. Teman-teman bisa coba. Selain itu di samping jembatan kaca ada semacam roller coaster yang aman buat anak-anak. Dan karena udah siang, kita makan siang dulu. Di sini juga ada semacam kantin atau kafetaria sederhana gini yang aku kurang suka makanannya. Selain itu juga ada kebun lavender di sini dan ada berbagai macam bunga yang mirip tapi kok warnanya kuning ya. Ada yang tahu ini namanya apa?
kayak lavender tapi warnanya kuning. Bergeser ke sebelah kita lihat ada kebun tulip. Walaupun nggak gede tapi cukup lah buat foto-foto. Terus ke atas kita lihat ada spot foto semacam gereja, tapi ini hanya spot foto aja. Jadi semacam modelnya itu semacam Santorini. Ya, putih biru yang lagi in juga di Jogja. Tapi karena banyak yang pakai model Santorini sekarang kok rasanya jadi kurang greget aja ya. Bener nggak sih? Terus ke atas lagi kita bisa lihat di sini pohon sakuranya banyak banget. Dan di tempat ini paling atas itu rimbun banget pohon sakuranya. Serimbun itu sampai di lokasi ini pohonnya itu berbentuk semacam lorong dari kanan ke kiri itu saling menutup. Tapi sayangnya terlalu rame, nggak bisa apa-apa di sini. Karena udah jam setengah 3 sore, saatnya kita pindah ke Wuho Temple karena perjalanan sekitar 40 menit. Oke, kita masuk ke temple. So, dari Manhwa Manor tadi ke Wuho Temple, perjalanan sekitar 40 menit dengan kereta, dilanjut jalan kaki. Dan saat tiba di Wuho Temple, kita bisa lihat taman yang gede banget. Dan gak usah khawatir, teman-teman bisa masuk ke sini secara gratis, secara cuma-cuma. Walaupun di tempat ini juga ada beberapa tempat yang memang masuknya berbayar, tapi yang nggak berbayar pun juga tempatnya tetap menarik, tetap banyak spot foto yang teman-teman bisa explore di tempat ini. So, daripada berlamaan, kita langsung masuk aja ke dalam. Dan saat kita masuk ke dalam, kita bisa lihat di sini juga ada danau yang walaupun nggak sebesar di Wuho Temple, tapi danau ini juga cukup besar. Dan kalau boleh mancing sebetulnya danau ini asik juga loh. Dan kita bisa lihat di situ ada teman-teman yang berpakaian ala-ala film silat zaman dulu. Pastinya di sini juga banyak orang yang sewa fotografer. Karena emang bangunan di sini mendukung banget sih. Benar-benar kayak film silat zaman dulu. Ya nggak sih? Dari desain lampu di taman, terus ada jembatan, terus dan berbagai macam seperti gazebo di sini, gazebo di taman pun juga cakep buat foto-foto tuh. Nah, kan bener. Ternyata emang banyak di sini spot foto yang menarik. Teman-teman bisa sewa fotografer juga nanti di bagian belakang karena di belakang itu banyak stand-stand. Jadi buat kamu yang hobinya foto-foto, puas-puasin deh di tempat ini karena emang tempat ini bagus buat foto-foto. Apalagi kalau pengen ala-ala film silat zaman dulu, cakep. Tempatnya cakep, terus properti pendukungnya juga cakep. Cuman memang aku nggak punya banyak waktu karena selesai dari Wuho Temple aku harus melanjutkan perjalanan pulang ke Indonesia. Jadi ya aku cuma bisa explore sekitar 2 jam di tempat ini. Tapi nggak masalah, kita puas-puasin aja explore di Wuho Temple. Yuk kita masuk ke dalam. Dan setelah kita masuk ke dalam, di situ ada semacam lapangan yang gede banget. Dan buat teman-teman yang tahu tentang sejarah 3 kerajaan, jadi Wuho Temple ini ada kaitannya dengan 3 kerajaan tersebut. Dan kuil ini dibangun di atas tanah seluas 3,7 hektar pada awal dinasti Tang. Jadi kuil ini dibangun untuk mengenang negarawan bernama Zhuge yang ahli strategi pada zaman itu, tepatnya pada zaman 3 kerajaan tadi. Wuho Temple sendiri sekarang sudah berupa museum. Jadi nggak heran kalau di belakang, di bagian belakang ini terdapat banyak stand-stand yang pastinya jualan oleh-oleh. Dan daripada berlama-lama kita langsung masuk aja ke dalam. Kita cek sendiri di dalam ada apa aja. Di sini selain jual oleh-oleh karena mereka hobinya minum teh, di sini juga ada toko teh, bisa teman-teman lihat sendiri. Bahkan tehnya itu berbagai macam. Kalau aku sendiri paling suka teh jasmine dengan taburan kayak apa itu semacam bunga, dan itu rasanya tuh plain tapi enak aja. Aromanya itu harum gitu. Di sini juga masih ada beberapa macam dagangan lainnya yang bisa teman-teman dapatkan, tapi aku nggak mungkin explore semua karena jamnya udah mepet.
Ini udah jam setengah 5 dan saatnya kita harus balik ke hotel karena koper kita masih di hotel. Jadi jam setengah 5 kita balik ke pusat kota, kita ambil koper, dan sebelum kita ke bandara kita makan di sini. Hotpot lagi guys, hotpot lagi karena emang doyan aja. Makanan sebanyak ini habisnya itu hanya 102 yuan, tapi kita cuma disuruh bayar 100 yuan. Jadi di korting gitu sama ownernya. Lanjut jam 6.15 kita berangkat ke bandara karena itu udah mepet banget. Jam 8 kurang kita baru sampai ke bandara dan check in. Dan bayangin aja penerbangan itu jam setengah 10. Jadi emang udah mepet banget. Perjalanan dari kota ke bandara itu 1 jam lebih-lebih dikit. Mepet lah. Wah, mepet banget loh tadi. Ini cuman kurang 10 menit dari boarding time. Gila nggak? Waktu di Altai jalan 7 kilo. Terus kemarin jalan lagi nggak tahu berapa kilo, 6 kilo mungkin. Yang hari ini juga jalan terus. Sekarang kakinya pincang John. Perjalanan dari Chengdu ke Indonesia ke Surabaya itu mengharuskan kita transit dulu ke Singapura dengan lama perjalanan penerbangan itu sekitar 6 jam. Jadi kita nyampe di Singapura itu sekitar jam 5 pagi. Terus kita lanjutkan perjalanan ke Indonesia. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Saya Manuel Nuk, pamit. Bye.